Oi bebuhannya, kembali lagi di Tebar Trisuri Banua Review. Tebar semangat, tebar optimisme. Lah, Pak, bareng Pak. Oh, Oke, gitu ulang Mas, Pak ya. ikut juga saya ya? Iya. Oke, kita ulang. Oi bebuhannya, kembali lagi di Tebar Trisuri Banua Review. Tebar semangat, tebar optimisme. Optimisme. Nah, gitu kan cakep, Cakep, Pak. oke. Baik, Sobat Tebar, kali ini kita akan membahas tentang DigiPay 1. Kita mau tahu nih, gimana ceritanya atau pengalamannya selama menggunakan DigiPay 1. Kali ini kita langsung tanya-tanya aja nih ke penggunanya langsung. Kali ini sudah hadir Bapak Arianto Harjo. Baik, selamat sore Pak. Gimana kabarnya Pak? Selamat sore, Alhamdulillah sehat Mas. Gimana Mas Dani, sehat juga kan? Sehat, Alhamdulillah. Baik, Sobat Tebar, Bapak Ari ini adalah pengguna langsung DigiPay 1 di Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Selatan. Kebetulan beliau ini juga sebagai PBJ Pak ya, di Kanwil Betul Pak ya. sekali Mas. Oke, untuk nanya sedikit dulu nih Pak, untuk menjadi PBJ sendiri Bapak udah berapa lama nih Pak? Untuk PBJ, kalau di Kanwil DJPB Kalsel, selaku Satker ini ya, Ya, ini mulai awal Januari Mas, jadi sekitar 10 bulan ya. 10 bulan. 10 bulan. Cuman sebelumnya saya juga sebagai pengguna DigiPay juga, cuman di level PPK di unit kerja saya sebelumnya. Oh iya. Sekitar ya hampir 2 tahun lah. Oke. Berarti terkait pengadaan barang dan jasa Bapak udah nggak asing dong Pak ya? Nggak asing sih, Sebelumnya Mas. udah pernah mengalami gitu ya? Terutama yang pengadaan langsung melalui DigiPay, ya kita udah lama bersinggungan atau menggunakan. Iya, baik. Bapak selama menjadi pelaku langsung di bagian pengadaan barang dan jasa, mengalami nggak Pak atau merasakan gitu Pak perubahan dari yang dulunya kita banyak yang transaksi tunai, sekarang udah mulai cashless nih atau non tunai nih? Gimana tuh Pak, Bapak nanggapinnya Pak? Sangat-sangat ya Mas ya, sangat-sangat merasakan gitu ya. Di era sekarang yang serba digital, kemajuan teknologi, tentunya ekspektasi setiap orang, masyarakat pada umumnya, apapun itu kepentingannya ya, dalam hal ini maupun belanja untuk keperluan pribadi atau mungkin dalam kaitannya pengadaan pemerintah di Satker gitu ya, tentunya pengen lebih simple, ya kan, lebih mudah, lebih aman, ya. Oke. Nah tentunya dengan cashless ini atau pembayaran non tunai ini bisa mengakomodir itu semua Mas. Oke. Bisa mengakomodir itu semua. Kebetulan saya mungkin sekitar tahun 2017 saya pernah di TURT Mas, seperti Mas Dani ini. Oh gitu. Ya, belanja-belanja ini ke semana-mana, beli-beli. Nah, itu ketika bawa uang tunai kita kan minta dari bendahara tuh. Nah, misalnya kita mau beli apa, toner misalkan gitu ya. Bawa uang tunai, nanti buat bayar di sana. Ataupun bisa dikirim pun ya kita harus datang dulu ke tokonya kan. Kecuali kalau udah kenal bisa telepon datang dibayar di tempat. Tapi kalau kita masih nyari-nyari barang yang belum pernah kita cari atau kita belum kenal dengan betul, belum kenal penjualnya kan kita harus datang tokonya bawa ini bawa itu gitu ya. Itu satu kan takut tercecer atau mungkin ada hal-hal yang tidak diinginkan di jalan, nggak aman kan gitu kan. Kalau terjadi apa-apa siapa Mas yang resiko? Kan saya yang bawa uang kan. Iya. Terus kadang belanja itu kan nggak pas tuh Mas. Keriting ya katanya ya. Nah itu kan kembaliannya kadang nggak pas juga. Sementara kadang nggak bisa kita klaim ke bendahara. Kembalinya pakai permen lagi Pak ya? Nah permen lagi kan, jadinya koleksi permen saya di rumah Mas. Ya. Nah itu dengan cashless ya lebih mudah. Misalnya awal-awal pakai KKP aja ya kita datang ke toko tinggal gesek, udah nanti tinggal tagihan masuk bendahara. Ya tidak, dan itu fix ya, artinya juga terbangun kepercayaan juga antara saya dengan mungkin dengan pengelola keuangan yang lain seperti bendahara gitu kan, karena apa, tagihannya kan muncul di rekening korannya dia atau di tagihan kartu kreditnya misalkan gitu ya. Nah itu kan lebih simpel, lebih akuntabel gitu Mas ya. Itu nah di era sekarang kayaknya memang sangat-sangat perlu ya pembayaran yang non tunai ini. Oke siap. Jadi bisa dibilang non tunai sendiri punya keuntungan atau kelebihan yang sangat banyak gitu Pak ya, sangat banyak Mas, transaksi tunai sekali Mas, apalagi di era sekarang kita dituntut cepat ya, satset. Oke siap. Gitu. Untuk non tunai sendiri kan udah memang nggak langka lagi nih Pak ya sekarang. Siap. Nah sekarang kan ada istilahnya marketplace tuh Pak. Iya. Itu dulu Bapak ketika pertama kali dengar marketplace tuh bayangannya gimana tuh Pak? Bayangan saya ketika dengar marketplace, apalagi yang sekarang sudah pakai aplikasi ya, ada
Iya. Nah, banyak ya sekarang ya. Toko Banyak Pak yang Edi, penyedia. Pak ya namanya. Toko Pak Edi juga. Ada sofa gitu ya. Iya. Oke. Iya. Banyak saya yang marketplace dari namanya udah jelas tuh tempat pemasaran atau tempat jual beli kan. Oke. Ya. Jadi di situ ya pembeli dan penyedia atau penjual itu melakukan transaksi secara online dengan pembayaran yang lebih simpel. Kita nggak perlu mendatangi si pembeli. Penjual tidak perlu mendatangi pembeli tidak perlu mendatangi penjual. Tinggal lihat katalog barangnya, check out, kemudian bayar, selesai, barang dikirim. Jadi sesimpel itu. Ya kalau bayang saya marketplace mempermudah seperti itu, Mas. Jadi tadi ya dengan memanfaatkan pembayaran yang cashless tadi, kita mendapatkan benefit kemudahan dalam bertransaksi. Oke, siap. Oke, marketplace. Ya. Sekarang di kita kan ada yang namanya DigiPay itu, Pak. Betul sekali. Nah, DigiPay. ini. Oke. Itu juga Bapak pertama kali dengar gimana, Pak? Bayangannya, Pak? Ya sama. Sama ya? Kalau di JP, bayangan saya adalah sama halnya marketplace. Cuman dia khusus untuk pengadaan barang jasa pemerintah yang Oke, spesifik. dengan pengadaan langsung ya. Oke. Jadi pembelian langsung gitu. Bisa lebih mudah lah si Satker itu untuk mendapatkan barang. Dan juga untuk penyedia kecil-kecil, terutama toko-toko yang tidak punya akses pasar gitu ya, bisa aja dia mengakses aplikasi itu sehingga nanti kita sebagai pembeli atau sebagai pengguna pengadaan itu ya, pelaku pengadaan itu lebih mudah mendapatkan akses informasi barang-barang tersebut, membayarnya juga lebih mudah gitu ya. Dan juga kita tidak perlu kemana-mana lagi, Mas, tidak perlu nyari-nyari lagi, kita tinggal cari katalognya. Sama sih bayangan saya awalnya juga sama. Oh, ini marketplace tapi di sektor pemerintah. Simpelnya gitu, Mas. Oke, siap. Terus untuk transaksi pertama kali nih, Pak, Yes. menggunakan DigiPay, ingat nggak, Pak? Kira-kira kapan, Pak? Saya di JP pertama kali itu sekitar tahun awal-awal waktu masih piloting, Mas. Sekitar pertengahan 2020 itu saat sampai awal-awal 2021 lah. Oke. Itu saya masih di unit lama ya. Di unit lama waktu itu masih di di rumah tangga tadi. Iya. Jadi awal-awal menggunakan itu dulu masih di JP-nya di JP yang belum di JP 1. Oh, belum. Jadi masing-masing bank masih punya gitu ya. Masing-masing bank masih DigiPay. aplikasi sendiri, misalkan kalau ini sebut merek nggak apa-apa deh ini. Iya. DigiPro kan untuk BNI, kemudian untuk BRI ada DigiPay GoStore. 002 gitu ya. Sebelum itu, Mas, sebelum itu lagi ya? sebelum pakai Oh kode iya, angka dulu namanya GoStore ya? GoStore, Oh iya. BRI, terus BNI itu DigiPro. Kemudian yang di Bank Mandiri itu ada belanja mandiri, baru berubah lah di JP 002, 89 itu ya kalau nggak salah. Nah, itu baru sekarang mulai awal tahun kemarin ya, bulan apa kemarin ya, Maret ya kalau nggak salah, mulai pakai Yes. di JP 1. Oke. Gitu. Nah, pergantian dari DigiPay yang sebelumnya ke sekarang DigiPay 1, kan mungkin pasti ada penyesuaian nih, Pak. Ya, Ada nggak, Pak, kendala-kendala yang Bapak temuin selama menggunakan DigiPay 1 sekarang ini, Pak? kalau kendala awal-awal menurut saya ada satu dua aja ketika proses, mungkin karena belum terfamiliarisasi aja, Mas. Sebenarnya bukan kendala ya, karena menunya agak sedikit berbeda. Tapi sebelum kita bicara kendala, tentu kita bicara benefit dulu nih, Mas. Oke, Di siap. JP 1 itu kita bisa beli barang dari rekening yang beda bank dengan bank yang tempat pembukaan rekening bendahara. Oh iya, bener. Yang Itu yang pasti DigiPay yang lama kan nggak bisa, Pak ya? Nggak bisa, Iya, harus sama. Sekarang kan udah nggak, itu Siap. lebih gampang, kita Iya. lebih luas. Iya. Kemudian pendaftaran usernya. Kemudian kalau dulu kan kita harus punya rekanan dulu nih, Mas, atau penyedia dulu kita daftarin kan. Iya. Dengan di JP 1 mereka siapapun itu bisa daftar sendiri. Oke. Nah, itu jadi lebih membuka kesempatan kepada penyedia. Kita pun juga mendapatkan keuntungan, lebih banyak pilihan gitu ya. Nah, kalau kendala di JP 1 awal-awal sih kayaknya masalah ini ya, waktu itu sering miss aja ya dari ketika kita mau check out barang, kemudian ada yang gabung, ada yang misah, atau pajaknya tidak terbentuk gitu ya. Tapi sekarang sudah ada masalah sih, sekitar berapa bulan, Mas? 6 bulan ya, 6 7 bulan ini tidak ada masalah sih, udah aman, kita
transaksi juga udah sering ya, sering gitu. Jadi nggak ada masalah sih, so far nggak ada masalah. Jadi aman-aman aja dan lebih mempermudah lagi itu tadi benefitnya. Gitu. Ya. Kalau dari segi proses pemesanan barangnya nih Pak kan mungkin sedikit beda ya dari DigiPay 1 ke sama DigiPay yang sebelumnya gitu. Itu ada kesulitan juga nggak Pak? Nah ini satu aja ini yang perlu saya sampaikan nih Mas. Dulu kita ribet soal ongkos kirim nih. Oke, ya. Kalau penyedia ternyata tidak satu kota dengan kita, yang DigiPay sebelumnya nih. Iya, ya, benar. Nah, ketika kita udah deal, ternyata dikenakan ongkos kirim nih. Kita harus konfirmasi dulu itu udah termasuk ongkos kirim atau belum. Ya, begitu kita pesan ternyata ongkos kirim lebih, mereka keberatan, cancel lah segala macam. Nah, dengan DigiPay 1 ini kita bisa menambahkan ongkos kirim, bisa nego kan di situ. Sama-sama setuju, kita check out. Ya udah, tinggal barang datang, kita bayar. Oke. Untuk DigiPay 1 sendiri kan vendornya itu seluruh Indonesia Pak ya, benar Pak ya? Betul sekali Mas. Nah, betul itu juga gimana tuh Pak? Bisa memberikan pilihan lebih banyak lagi Pak ya, barang-barang yang mungkin di sini nggak tersedia kita bisa pesan dari luar kota gitu atau luar pulau gitu Pak ya? Sangat. Ini jangankan DigiPay yang sekarang, DigiPay yang dulu pun bisa ya. Cuman tadi kan udah saya jelaskan ya bedanya atau benefitnya antara DigiPay yang sebelumnya dengan DigiPay 1. Tapi DigiPay ini memang bantu Mas. Kalau di Banjarmasin ini di Kanwil Kalsel, DJPB Kalsel ini kan barang banyak Mas. Dalam kota mungkin banyak penyedia. Nah ini pengalaman saya di tahun sebelumnya nih Mas. Di kantor sebelumnya ini Mas. Saya di pelosok nih Mas. Namanya KPPN Tobelo. Susah Mas nyari di situ. Penjual toner nggak ada Mas. Gitu. Iya. Saking jauhnya Pak ya? Iya. Kita beli akhirnya dari Jakarta, dari Bandung. Lewatnya apa? Ya DigiPay Mas. DigiPay. Iya, kita pesen di situ. Memang dulu terkendala ketika kesepakatan ongkir. Misalnya, oh Pak ini di daerah sini ya, harganya saya sesuaikan dulu ya, soalnya ada ongkir. Nah seperti itu. Tapi sekarang dengan DigiPay 1 yang sudah ada menu input ongkir, ya pasti lebih mudah. Mudah-mudahan teman-teman saya yang masih di sana bisa lebih mudah lagi. Masih tetap menggunakan DigiPay gitu Pak ya? Betul sekali. Di sini pun kemarin ada beberapa barang yang juga dari luar juga bisa kita beli sih, kita check out. Gitu. Oke, ngomong-ngomong DigiPay 1, dulu pertama kali yang mendorong Bapak atau ada perintah atau arahan gitu Pak? Dari mana gitu Pak? Dapatnya kok harus menggunakan DigiPay 1 gitu Pak? Yang pasti sih setiap kebijakan diawali dengan piloting Mas. Pasti kita dihimbau dulu lah ya, dihimbau, kita coba, ternyata asik juga gitu ya. Kalau udah asik kan lama-lama keterusan gitu ya. Nah yaudah, ternyata memang lebih mudah, lebih simple, kenapa enggak gitu ya. Bahkan kita vendor-vendor kita juga merasa lebih nyaman di situ. Ya sudah, kita lanjut aja. Memang awal-awal pasti dihimbau silakan dipiloting dulu, terutama untuk yang instansi di Kemenkeu misalkan gitu ya, atau DJPB lebih spesifiknya kita laksanakan gitu ya. Ternyata memang mempermudah Mas. Dari sisi pembayaran juga loh Mas. Dari sisi pembayaran nih, contoh nih di bendahara ya, meskipun saya nggak eksekusi langsung, biasanya bendahara yang eksekusi nih. Nah itu kan kita nggak usah hitung-hitungan lagi tuh. Biasanya kan saya mau beli ini, bikin rincian kebutuhan apa, misalnya persediaan lah gitu kan. Ngebond dulu uangnya ke bendahara Pak ya? Ngebond dulu segini. Ternyata di sana kadang ya kalau lebih sih nggak apa-apa, ada sisa kita kembalikan ke bendahara. Kalau kurang kan nombokin dulu. Kalau bawa uang Mas, kalau enggak malu kan gitu. Nah dengan DigiPay ini kan barang datang, invoice ada, bendahara download CSV untuk pembayarannya, tinggal kalau pakai VA ya tinggal transfer VA. Apalagi kalau udah pakai KKP ini tinggal langsung auto debit kan. Nah ini lebih oke lagi gitu ya. Iya, seru banget sih ini Pak pembahasannya. Mungkin nih udah masuk pertanyaan terakhir nih Pak. Atau 2 terakhir lah. Siap. Untuk kedepannya sendiri Pak, ada harapan nggak nih Pak? Atau masukan terkait aplikasi DigiPay 1? Mungkin ada fitur yang kayaknya, oh ini harus ditambahin nih fitur ini gitu. Atau gimana gitu Pak? Silakan Pak. Untuk DigiPay mungkin secara ini masih oke ya, nggak ada masalah. Kebetulan kita di kantor nggak ada masalah. Kita pakai laptop kayak ini. Cuman harapan saya nih kedepannya, bisa dong dibikin platform mobile apps gitu kan, lebih simple, dalam genggaman. Sekarang kan eranya dalam genggaman Mas, ya kan. Jadi kalau misalkan mau eksekusi, mau pesan barang tinggal di situ. Dan juga tentunya yang lebih berdampak ini kemungkinan adalah vendor-vendornya Mas, penyedia-penyedia yang mungkin kecil ya, UMKM gitu ya. Jarang kan mereka punya, jarang mereka butuh laptop, butuh PC ya. Kalau beli mungkin bisa, cuman
mereka kan belum tentu punya itu. Tapi kalau di era sekarang kayaknya kalau smartphone pasti semua pegang lah ya. Pasti Pak. Nah, dengan kayak gitu itu akan mempermudah si vendor yang kecil-kecil tadi yang mungkin belum terfasilitasi PC, laptop, dia bisa eksekusi di situ. Gitu. Jadi nggak perlu lagi, aduh ribet nih, nggak punya laptop, nggak punya PC, mau buka di HP tampilannya kecil biasanya kan gitu ya kalau kita buka di ya, pakai web kan, gitu Pak ya, Explorer gitu Pak ya. Iya, ya takut salah ketik atau salah nulis harusnya 400.000 jadi 4 juta misalkan kan, ya repot juga, rugi nanti kan. Oh iya Pak, kalau terkait itu Pak, kalau ada salah ketik gitu Pak, udah terlanjur misalkan nyampe mana gitu prosesnya, bisa dibatalin gitu Bisa Pak? dibatal nego Mas, kalau kita udah terlanjur kirim nego, kemudian nanti ternyata salah, kita batal nego. Oh bisa ya? Iya, kalau udah disetujui, kemudian ternyata belum kita check out, ya kita batal nego aja. Oke, berarti terkait harga juga aman Pak ya, beberapa kali layar pemeriksaan atau verifikasi gitu Pak ya? Nggak cuma satu orang di Bapak kan Pak ya? Termasuk perhitungan pajaknya aman Mas. Gitu. Oh, iya. Kalau memang ada kendala, nah bisa hubungi KPPN terkait atau di itu kontak centernya. Kontak centernya, oke. Terakhir ini Pak. Terakhir lagi, tadi udah terakhir. Tadi sekarang dua terakhir lagi. Pak. Oh, iya. tadi 2 terakhir, Iya, sekarang satu terakhir. Oke. Nanti paling terakhir ya. Paling terakhir. Oke. Nah, ini nih Pak, mungkin sedikit Bapak bisa kasih apa ya, himbauan atau atau apa ya, himbauan lah Pak untuk teman-teman pengguna DigiPay 1 yang lain gitu, atau yang belum menggunakan gitu loh Pak. Gimana Pak himbauannya Pak Closing terkait? statement gitu ya. Iya Pak. Oke. Statement. Silakan Pak. Biar dramatis ya. Ya. Hei para satker. Enggak. Jadi gini, buat Bapak Ibu ya, Mas Mbak yang jadi pengelola keuangan baik itu di PBJ, PPK maupun di bendahara, jangan khawatir menggunakan DigiPay 1. Sistemnya sudah handal ya, mudah, simple ya. Kemudian kalau ada kendala bisa dikonsultasikan dengan petugas-petugas yang sudah siap membantu Bapak Ibu di KPPN maupun di kontak center. Dan yakin pasti lebih mudah. Termasuk juga kepada vendor nih Mas. Siapa tahu ada vendor yang lihat nih. Yeah. Ya. Bapak Ibu bisa membuka peluang usaha untuk menjual barang atau jasa Bapak Ibu untuk pengadaan barang jasa pemerintah, khususnya untuk Satker Kementerian Lembaga Pengguna APBN. Kalau memang Bapak Ibu perlu informasi lebih lanjut, bisa nanti hubungi di sini di KPPN terdekat atau Kanwil DJPP Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk yang di Kalsel, kalau yang di kota lain, provinsi lain boleh langsung ke kantor Dijen Perbendaharaan terdekat. Oke. Itu aja sih. Intinya jangan khawatir Mas. Oke. Rasakan dulu. Iya. Pasti Pokoknya nanti coba nagih aja. ya. Coba aja gitu dulu. ya. Iya. Oke. Keren, Nah, Mas. keren. Sistemnya keren. Keren. Oke. Aduh nggak kerasa kita udah sampai di penghujung nih Pak. Ini benar-benar udah terakhir ya Pak? Udah terakhir. Ya, nggak ada terakhir lagi ya? Iya nggak ada Pak. Syukur. Oke. Beli alpukat di hari Jumat. Cakep. Meskipun singkat, semoga ada manfaat. Oke, Sobat Tebar, kita udah sampai di penghujung podcast kali ini. Kayaknya pertanyaannya udah saya tanyain semua nih Pak. Nggak ada yang terakhir lagi? Nggak ada, udah selesai Pak. Yakin nih? Yakin Pak. Oh ya sudah. Nanti kalau ada kita undang lagi Pak Ari buat ngomong podcast Siap. tentang DigiPay 1 ataupun pembahasan yang lainnya. Baik, Sobat Tebar, sekian dari kami. Selalu tebarkan semangat dan optimisme.